Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ana Afifah Asri. Saya berasal dari kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran beserta isi-isunya. Video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro, dosen pengampu Ibu Salmia, SPD, MPDE. Sebelumnya, kita harus mengerti apa itu pengangguran. Pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran merupakan problem yang terus menumpuk. Pengangguran seringkali menyebabkan masalah perekonomian. Karena pengangguran menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut kabar dari CNN Indonesia, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia itu naik lagi. Pada bulan Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang. Jumlahnya meningkat 1,8 juta dibandingkan tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dikelompokkan menjadi menurut faktor penyebabnya dan menurut ciri-cirinya. Menurut faktor penyebabnya, pengangguran terdiri dari 1. Pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi akibat siklus gelombang konjunktur atau perubahan naik turunnya kondisi ekonomi. Contohnya adalah ketika perusahaan sedang maju, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih untuk perluasan usaha. Namun sebaliknya, ketika merugi, perusahaan akan terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan pemecatan. Yang kedua adalah pengangguran teknologi. Pengangguran ini diakibatkan karena perubahan teknologi. Contohnya itu penggantian tenaga manusia dengan mesin ataupun robot. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya yaitu peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Yang keempat adalah pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi sementara waktu. Contohnya adalah seorang yang bekerja di pabrik tekstil ingin pindah ke pabrik plastik dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran menurut ciri-cirinya dapat dikelompokkan menjadi pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya, tenaga kerja yang sudah berusaha mencari kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran terselubung. Jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga adalah setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Contohnya adalah seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan proyeknya, jadi sementara dia menganggur sambil menunggu proyek selanjutnya. Dampak pengangguran terhadap kehidupan ekonomi. Pertama, pengangguran dapat menimbulkan turunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan kelesuan dalam berusaha. Kedua, pengangguran akan menghambat investasi karena menurunnya jumlah tabungan masyarakat. Ketiga, pengangguran menyebabkan turunnya PDB atau Produk Domestik Bruto sehingga pendapatan nasional pun mengalami penurunan. Dampak pengangguran terhadap kehidupan sosial. Pertama, yaitu perasaan minder atau rendah diri. Kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Ketiga, munculnya pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Keempat, tingginya jumlah anak-anak yang putus sekolah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.